Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang cara mengisi SPT 2023 untuk data dalam bentuk reksadana. Jadi kalau Anda punya harta dalam bentuk reksadana, mau yang rupiah maupun yang dolar, cara pelaporannya sebagai berikut ini. Silakan download file Excel yang captionnya yang sudah tersedia di captions. Nah, untuk reksadana kodenya adalah 036 ya. Hartanya 036. Kita lihat study case-nya sebagai berikut. Contoh misalkan Anda beli Panindana Ultima auto debit 1 juta per bulan selama 9 bulan di 2022. Nilai investasi pada akhir tahun 9.800.000. Kemudian beli berkala 100 juta di harga 1.050. Terima baki hasil 4 juta selama 2022. Nilai pada akhir tahun 100,2 juta. Jadi anggap saja ini dua transaksi terpisah ya, karena ini beli di perusahaan yang sama, sebenarnya bisa digabungkan. Pertama kita di bagian harta dulu. Kalau beli 1 juta selama 9 bulan, berarti 9 juta Bapak Ibu. Nah, kodenya tadi 036, reksadana, tahun perolehan 2022, ya, Panin AM, no rekening, XXX. Kemudian seperti ini. Nah, bagaimana kalau auto debitnya itu lanjut, Pak, sampai 2023? Tahun depan lapor SPT-nya bagaimana? Nah, kalau tahun depan Anda lapor SPT, masih dengan reksadana yang sama, Pandana Ultima ini yang ini Anda hapus, ya. Anda bisa ubah atau hapus input baru di DJP online. Ada input lagi seperti ini, 036, reksadana, 2022. Nah, berarti kan kalau tahun ini 9 juta, tahun depan 12 juta, 21 juta. Nah, baru sini. Uh, oh, sorry. Ini harusnya jadi 2023. Jadi ketika Anda melakukan transaksi reksadana, maka tahun yang diinput itu adalah tahun yang terlatest. Jadi kalau 2023 Anda nggak ada transaksi sama sekali, nggak ada transaksi pembelian maksudnya ya, berarti tetap stay 2022. Kalau Anda pernah redeem menurut saya bukan penambahan, jadi nggak dihitung. Tapi kalau top up atau switching, maka tahunnya itu diganti jadi yang baru. Jadi yang lamanya dihapus, yang barunya ditambah. Nah, eh, tapi kalau misalnya transaksi pembelian atau switching yang terakhir adalah 2021, ya stay aja 2021 dengan menggunakan harga perolehan yang juga 2021. Nah, ini seperti ini. Kemudian case yang kedua, tadi kita beli Panindana berkala ya 100 juta di 1.050. Nah, eh, yang namanya harta itu catatnya selalu harga perolehan. Jadi mau harga pasarnya 100 juta, 150 juta, 200 juta, 300 juta, atau bahkan tinggal 10 juta, yang kita catatkan tetap adalah nominal uang yang kita keluarkan. Nah, di sini reksadana, perolehan 2022, ya, Anip AM, no rekening, XXX, pas nama, YYY misalnya. Nah, karena ini belinya tempat yang sama, Anda jadikan satu. Jadi nanti dijumlahkan dijadiin satu, nggak apa-apa. Kalau Anda belinya misalnya di Parin Asset Management, Anda beli langsung, belinya lewat Philip Sekuritas, belinya lewat Ajaib Sekuritas, maka itu dilaporkan per selling agent. Nah, bagaimana dengan penghasilan yang didapat? Ya, tadi kan kita beli reksadana dapat bagi hasil 4 juta rupiah. Nah, kalau panen dana berkala ini kan tiap bulan ada bagi hasil. Berarti kita ke penghasilan bukan objek pajak, ya. Jadi bagi hasil berkala ya, itu kan RP 4 juta. Nah, reksadana itu bukan objek pajak. Bukan objek pajak artinya kita dapat penghasilan dari situ, kita tidak perlu bayar pajak karena sudah dibebaskan dari pemerintah. Meski demikian tetap perlu kita laporkan. Lapornya di mana? Anda pilih yang penghasilan bukan objek pajak di websitenya DJP Online. Dari 1 sampai 6, pilih yang nomor 6. Isi 4 juta.
Nah, itu sudah cukup. Beberapa variasi yang lain. Bagaimana Pak kalau saya switching, Pak? Kan sekarang kalau beli reksadana, kadang-kadang karena performance pasar juga kurang terlalu bagus ya, naik turun sudah bukan bull bear lagi, sekarang kangguru gitu. Nah, jadi kita di tengah-tengah, pas turun kita masuk, pas naik kita keluar. Gak apa-apa, Anda hitung. Misalnya Anda beli, ya, beli di harga berapa, 100 juta, terus jual di harga 105 juta, beli lagi di harga 105 juta, jual di harga 102 juta. Jadi transaksi yang pertama untung 5 juta, transaksi yang kedua rugi 3 juta. Berarti net-netnya untung 2 juta. Nah, ditambahkan aja di sini. Ya. Nah, berbeda dengan harta itu bisa dirinci. Kalau di apa? Di penghasilan tidak bisa. Jadi ini benar-benar catatan Anda sendiri. Oh ya, 4 jutanya dari berkala, 2 jutanya dari transaksi jual beli seperti itu. Nah, kalau harta sekali lagi bentuknya kalau masih ada di akhir tahun maka kita catatkan sesuai dengan nilai perolehan. Nah, kemudian variasi yang lain adalah apabila yang Anda beli adalah reksadana dolar. Nah, reksadana dolar itu kan laporan keuangannya dalam bentuk dolar. Dia punya book value, market value dalam bentuk dolar. Nah, kalau Anda beli, Anda lakukan transaksi jual beli sehingga ada untung atau rugi, maka untung ruginya itu dikalikan kurs pajak. Anda cukup Google aja. Kalau nggak salah kurs pajak untuk uh, dolar di akhir tahun 2022 adalah 15.600. Jadi kalau Anda untung 1.000 dolar, Anda tinggal kalikan 15.600. Kemudian kalau untuk harta, misalnya saldonya Anda pembeliannya 100.000 dolar, 100.000 dolar tinggal dikali 15.600, dimasukkan dalam informasi di sini. Nah, uh, website daripada perusahaan selling agent atau dari manajer investasi terkadang juga ada fitur yang bisa membantu. Nah, contohnya ini yang di Panin Asset Management. Ya, kalau misalkan Anda masuk, pilih pelaporan pajak tahunnya 2022 sesuai SPT. Nanti seperti ini, ya. Nah, kalau di Panin Asset Management, dia sudah membuat pembagian berdasarkan jumlah uang yang Anda keluarkan per tahun. Ya, jadi keluarkan 2012, 2013, 2015, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya contoh kayak 2020 tidak ada transaksi, dia skip. Nah, kemudian Anda bisa pilih gabungan. Kalau gabungan, dia itu akan menggunakan tahun yang terakhir. Ya, jadi asumsinya yang 2012, 13, 15, 16 semua dijual di 2022. Jadi kalau pas Anda lapor yang 2000 SPT 2022 dan kebetulan di 2022 ada transaksi, maka munculnya 2022. Tahun depan ada transaksi lagi, dia nanti jadi 2023. Nah, saya sih lebih menyarankan Anda pakai cara gabungan. Tapi kalau mau dipecah tahunan, sudah kami sediakan datanya seperti ini. Ya. Nah, jadi untuk hartanya sudah dirinci. Kemudian transaksi pembelian penjualan, misalnya ada redemption, ada switching. Ya, switching itu pindah. Pindah itu sebetulnya jual reksadana A, beli reksadana B. Nah, setiap kali transaksi dihitungkan. Jualnya berapa, harga rata-ratanya berapa, laba rugi per transaksi berapa. Nah, kalau dia ada minus, ya seperti ini, mengurangi. Kalau minusnya lebih besar daripada plusnya, ya dia jadi nol, karena itu juga tidak menambah atau mengurangi. Nah, dari transaksi ini, Anda cukup, ini yang apa transaksi ya. Kalau ini dari bagi hasil berkala. Kan berkala ini tadi saya katakan, setiap bulan ada bagi hasil. Ada juga bersama plus, ini bagi hasilnya setahun sekali, pernah juga setahun 2 kali. Nah, jadi bagi hasilnya dijumlahkan semua, segini, yang bagi hasil plus yang transaksi nanti dilaporkan di bagian sini ya. Nah, jadi kalau misalkan Anda berinvestasi di reksadana Pandina Asset Management, pelaporan pajaknya telah kami bantu dengan fitur laporan pajak yang terdapat di sini. Anda bisa backdate sampai dengan tahun 2014 ke belakang. Nah, demikian untuk pelaporan reksadana. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dalam penyusunan SPT 2023. Demikian, terima kasih.